Salah satu karyawan kita yang sudah posisi manajerial di shelter itu awalnya berkarir dari satpam. Itu ada. Dari satpam ke manajerial ya Pak? Iya. Waduh, keren. Selamat datang, selamat siang semuanya para shelterian yang ada di rumah. Kali ini bersama saya Steven Sofian di podcast perdana dari Shelter Indonesia yang berjudul Sherlock, Shelter Berdialog. Kali ini di Shelter perdana, episode pertama mungkin ya kita bilangnya akan membahas tentang apa sih itu outsourcing. Nah, tentunya kali ini saya sebagai host nggak akan sendirian di sini. Kita akan ditemani nih oleh salah satu mungkin dibilang expert atau mungkin seseorang yang mungkin sudah bergelut bertahun-tahun di bidang outsourcing ataupun B2B industry. Seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan mengenalkan. Selamat siang Bapak Nino. Selamat siang Mas Steven. Iya, Bapak Nino benar ya dari CMO Shelter Indonesia ya Pak ya? Iya. Oke, CMO itu sendiri Chief Marketing Officer ya Pak? Benar sekali Mas Steven. Oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak, pertama kabarnya Pak Nino nih sehat atau enggak nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau nggak sehat nggak pergi datang ke sini kan? Oh iya benar. Jauh juga ya Pak ya? Makanya. Iya. Karena memang baru-baru ini kan Surabaya ini cuacanya juga ekstrim kan Pak ya? Iya benar. Kadang 42 derajat terakhir. Hah? Kapan tuh Mas? Iya, dari itu sih Pak, dari BMKG. Oh gitu ya? Dari Waduh, 42 luar derajat. biasa. Terus tadi pagi juga mendung Pak. Iya, syukur ya. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Mas Steven juga sehat-sehat nih. Iya. Semoga kita sehat selalu ya Pak ya. Amin. Nah, Pak Nino nih, kita kan akan membahas tentang outsourcing nih Pak. Iya. Ya akan membahas tentang mungkin nanti B2B industri tapi yang lebih ke outsourcing Pak. Iya. Yang kita tahu kan bahwa di industri B2B ini kan banyak Pak, nggak cuma outsourcing kan Pak ya. Benar. Dan di Pak Nino sendiri ini bergelut di bidang industri itu mungkin bisa dijelaskan dikit aja Pak berapa tahun gitu. Mungkin nggak perlu dijelaskan perusahaannya. Mungkin kayak pernah di bidang seperti ini gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Steven. Jadi mungkin saya brief description aja tentang saya ya. Iya. Jadi kalau di B2B sendiri itu saya sudah kurang lebih sekitar 22 tahun gitu ya. Kalau di bisnis outsourcing sendiri 8 tahun terakhirnya saya bergelutnya di outsourcing gitu. Tapi sebenarnya saya juga pernah bergelut di bidang-bidang yang lain juga. Pernah di oil and gas, pernah di perbankan, pernah di express industry kayak pengiriman gitu, saya juga pernah. Tapi yang terakhir 8 tahun terakhir ini saya lebih banyak di bis outsourcing seperti itu. Sebentar Pak, 22 tahun nih Pak ya? Iya benar. Saya sendiri umurnya 23 Pak. Oke. 1 tahun langsung Bapak bergelut di bidang B2B, saya masih nyusun nih Pak. Iya benar. Oke, berarti dari 8 tahun terakhir nih Pak di outsourcing. Iya, benar. Di outsourcing itu berarti tentunya pasti berbeda-beda perusahaan nih Pak ya. Benar. Apalagi kita dulu 2-3 tahun terakhir itu ada COVID. Iya. Nah, itu juga Pak Nino juga masih bergelut di bidang B2B juga ya Pak ya. Iya, tetap. Jadi kalau memang di bisnis B2B itu dampaknya dari COVID itu ya ada beberapa yang pasti menderita ya kena pandemi itu. Cuman salah satu sektor yang cukup bertahan akibat pandemi itu ya sektor B2B itu sendiri. Karena mau gak mau kan kalau kita bicara B2C, kebanyakan orang juga nggak boleh keluar kan waktu itu kan, selalu di rumah kan. Akhirnya yang ramai juga belanja online seperti itu. Kalau B2B ada pandemi atau nggak ada pandemi itu harus kerja karena kan perusahaannya nggak boleh tutup kan. Iya gitu. Benar Pak. Gitu sih Mas. Nah, ngomong-ngomong kita beralih ngomong tentang COVID-19 nih Pak. Iya. Itu dulu nih Pak sebagai Pak Nino bekerja di B2B industri ini pada waktu COVID tahun 2020 awal nih Pak. Iya benar. Sampai 2001 mungkin ya Pak ya, atau mungkin 2002 awal. Ya dinyatakan dia lepas itu kan kalau nggak salah pertengahan 2022 ya. Iya benar.
struggle-nya ini Pak, maksudnya perjuangannya itu pas katanya tadi Pak Nino di B2B industri itu benar-benar berat, apalagi yang di outsourcing itu bagaimana sih Pak yang menghadapi dulu itu pada waktu COVID-19 itu Pak? Oke. Jadi kalau pada saat sektor B2B ini di era COVID ya, 2020 awal hingga 2022 pertengahan atau menjelang akhir Pak, itu yang paling terdampak adalah sektor B2B yang pelanggannya terbanyak di sektor hospitality industry. Itu yang paling terdampak. Jadi yang pelanggannya itu banyak kan di mall, di mana itu? Hotel, restoran, kafe, itu pasti akan terdampak dengan adanya COVID-19. Cuma karena di outsourcing ini kami customer-nya jauh lebih beragam, justru hospitality itu mungkin ya sekitar hanya 15 atau 10%, nggak nyampe bahkan dari total customer kami ya. Jadi memang ada dampak ya 10% tadi gitu loh, tapi kan alhamdulillah kita masih punya 90% bisnis kita ya, karena kita tidak menggantungkan sepenuhnya kepada sektor hospitality itu tadi. Seperti itu Mas Stefan. Nah, di 10% tadi nih Pak, apakah itu nanti yang lalu itu berakibat pada karyawan atau bagaimana Pak 10%-nya tadi itu? Ya pastinya. Jadi terutama dari karyawan yang kami tempatkan di pelanggan kita ya, itu juga terdampaknya adalah satu pengurangan. Jelas kalau tidak salah ingat saya itu di awal-awal COVID 2020 bulan Maret, saya tidak salah ingat itu kurang lebih ada lockdown tuh PSBB itu ada sekitar 4 bulan. Itu kita merumahkan lebih ya banyak lah pokoknya, saya nggak bisa nyebut angka ya, cuman bagi kami itu satu pukulan terutama untuk karyawan yang kami tempatkan di sektor itu gitu ya, karena tidak mau itu benar-benar tutup. Ya, yang buka pasti rumah sakit aja ya Pak ya. Ya masa kita mau ke rumah sakit juga gitu kan? Benar. Tadi nggak kepingin Mas gitu loh. Apalagi mall kan udah pasti tutup ya Pak. Iya benar. Jadi waktu itu memang yang terdampak banget adalah sektor yang sifatnya bukan sektor inti kan gitu ya. Apalagi perhotelan. Hotel kan nggak boleh buka. Benar. Kalau nggak salah waktu itu hotel baru buka sekitar bulan September Agustus 2020 deh. 2020. Iya itu udah mulai buka tapi terbatas banget. Dan itu pun karena pelanggannya belum normal ya otomatis nggak butuh banyak karyawan kan. Jadi itu yang cukup berdampak pada saat itu. Nah, apa itu membicarakan yang tadi ini Pak, untuk yang pengurangan karyawan ini tentunya di outsourcing kan kita menyuplai karyawan ya Pak ya, menyuplai human services gitu ya Pak ya, mulai dari mungkin yang saya tahu nih cleaning service, terus juga mungkin ada juga kayak sales atau call center seperti itu Pak. Nah, pelayanan-pelayanan apa aja nih Pak yang mungkin ditutup yang Pak pada waktu itu Pak? Lebih banyak itu yang pelayanan yang hubungannya langsung dengan pelanggan customer kita. Karena pada saat itu kan pelayanan kan tidak boleh ada yang kontak secara offline ya, fisik ya. Benar. Nah itu yang banyak kan langsung diselesaikan, dirumahkan gitu pada saat itu. Karena memang mau tidak mau ya memang karena protokol kesehatannya seperti itu dan kemudian pelanggan juga nggak mau ada kontak fisik dengan pelanggan mereka juga ya otomatis karyawan kita tempatkan di posisi itu ya juga dikurangi. Bahkan juga dari posisi kayak satpam, kemudian kita juga supply satpam by the way gitu ya. Kemudian cleaning service itu juga banyak yang dikurangi karena apa ya? Traffic manusianya kan berkurang Mas Stefan. Iya benar. Otomatis karena traffic manusia berkurang ya apa yang mau dibersihin? Karena kan paling cuman bersihin debu doang, bukan karena ada traffic manusia di situ seperti itu. Benar. Satpam juga, maksudnya yang dijaga apa? Wong pengunjungnya juga nggak ada. Jadi yang dijaga cuma asetnya pelanggan saja gitu, dan itu mungkin nggak butuh orang sebanyak itu untuk menjaga aset kalau cuman kondisinya tidak sibuk ya, tidak ada traffic seperti itu Mas. Nah, berbicara tentang pelayanan tadi ya Pak ya, karena memang sudah dirumahkan dan mungkin sekarang sudah mulai membaik nih Pak, sudah mulai bangkit lagi lah istilahnya. Nah, saya penasaran nih Pak, untuk jenis pelayanan yang sekarang lebih digandrong ini untuk perusahaan-perusahaan itu setelah kita melewati COVID-19 itu apa sih Pak, yang mungkin udah lebih banyak nih yang disuplai gitu di perusahaan-perusahaan?
Wah, ini pertanyaan agak susah ya. Tapi gini, kalau posisi saat ini yang lebih banyak menjadi primadona ya, menjadi primadona beberapa pelanggan kami ya, Bunga itu desa ya Pak ya. bisa. Tapi memang yang saat ini menjadi primadona itu terutama bagi kami sendiri adalah kebanyakan adalah kebutuhan pekerja industri ya. Saya bingung ngomongnya, tapi kebanyakan adalah tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan bagian produksi. Produksi berarti kayak seperti semacam di pabrik-pabrik ya Pak ya? Benar. Oh, pabrik-pabrik dari berbagai industri itu Pak? Dari berbagai macam industri. Karena kebetulan setelah lockdown itu udah dicabut, kalau nggak salah sih akhir tahun kemarin ya, tahun 2022 itu membuat sektor industri yang menyedot banyak tenaga kerja itu udah mulai menggeliat lagi. Dan ketika mereka sudah mulai menggeliat lagi, memang yang dibutuhkan kan tidak cuma 1-2 orang Mas, bisa ribuan orang gitu. Makanya sekarang yang kita di bisnis ini nih dengan kompetitor, kita saling berlomba-lomba mendapatkan potensi pelanggan seperti itu. Seperti itu Mas. Nah itu pasti dari yang tadi untuk produksi itu kan juga pasti sampai bertahun-tahun nih Pak, sampai bertahun-tahun itu juga pasti menggunakan jasa yang sama nih, jasa pelayanan yang sama gitu Pak. Nah Pak Nino punya nggak tips atau mungkin dari Pak Nino Pak Nino rasakan sendiri itu bagaimana cara menjaga itu mengelola hubungan nih dengan mitra, dengan perusahaan-perusahaan supaya kita tuh shelter itu tetap dipercaya gitu Pak. Oke, ini jadi gini ya, satu hal yang menjadi krusial ketika sebuah perusahaan itu memilih untuk menggunakan jasa outsourcing, itu satu hal yang harus dipastikan adalah mereka memilih perusahaan outsourcing itu yang mempunyai legalitas lengkap. Mempunyai legalitas yang lengkap itu tidak hanya cuma sekedar punya akte PT ya Mas. Karena gini, karena kita bergerak di sektor sumber daya manusia, berarti kita sangat erat hubungannya dengan kedinasan tenaga kerja, itu satu. Yang kedua, hubungan-hubungan sosial yang lain ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, ketika ada suatu pabrik berdiri di satu lokasi, pastikan dia harus memberikan manfaat bagi warga sekitar kan. Paling tidak karyawannya harus dari warga sekitar. Nah itu yang harus dipastikan sebuah perusahaan ketika akan memilih perusahaan outsourcing, dia harus tahu nih, ini perusahaan outsourcing mempunyai mekanisme kerja yang bisa atau kontak masyarakat yang bagus nggak? Karena tidak semua perusahaan outsourcing itu bisa seperti itu gitu ya. Terutama perusahaan-perusahaan outsourcing, karena gini, ini tips ya buat teman-teman decision maker di perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing. Pastikan ketika kita memilih perusahaan outsourcing itu, pastikan bahwa ketika Anda melakukan interview dengan perusahaan tersebut, mereka harus punya langkah-langkah atau mekanisme kerja yang menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi setiap hal yang berhubungan dengan sosial atau masyarakat. Karena tidak semua perusahaan itu siap gitu ya. Jadi itu harap teman-teman juga mulai lebih selektif ya, karena memang perusahaan outsourcing itu banyak banget Mas Steven. Iya, saya juga tahu ini perusahaan outsourcing itu ternyata hampir ribuan ya Pak ya. Bukan hampir ribuan lagi, ribuan. Memang ribuan ya Pak ya. Iya, dari yang besarnya karyawannya puluhan ribu seperti shelter, bahkan yang cuma ratusan atau bahkan puluhan, itu banyak banget gitu loh. Dan memang makanya teman-teman para pengguna jasa outsourcing, saya harapkan ya memang gini ya, pilihan itu kan pasti di pelanggan juga gitu, di teman-teman juga gitu. Tapi saya harap ya ketika memilih itu juga cuman, wah saya pilih yang ini karena sesuai budget saya gitu ya. Ini paling sering nih, bener nggak? Ya, paling sesuai budget saya. Tapi yang paling penting bukan masalah sesuai budget atau tidak. Coba teman-teman pikirkan jangka panjangnya nih. Ketika ada masalah, kalau perusahaan kecil pasti dia akan cenderung untuk lepas dari masalah, Mas. Iya, benar, itu yang paling sering terjadi gitu ya. Jadi kalau saran saya, teman-teman sudah mulai harus selektif milih itu karena ribuan ini ya. Intinya itu ya Pak ya. Cari perusahaan yang bertanggung jawab ya. Bener, bertanggung jawab, punya legalitas, bisa dipercaya.
kalaupun belum punya track record karena dia masih baru, paling tidak Anda tahu yang menjalankan perusahaan itu siapa kan gitu. At least manajemen dari perusahaan itu Anda tahu dia punya reputasi gitu loh. Gitu. Kalau enggak ya jangan dipakai lah kalau saya. Udah itu aja sih. Perlu MUI nggak Pak? Kita nggak perlu sertifikat halal ya Mas ya. Biar label halal gitu. Enggak, kita yang pasti insya Allah kita selalu berusaha agar apa yang kita lakukan terhadap karyawan kita itu selalu sesuai dengan apa yang diregulasikan oleh pemerintah seperti itu. Karena kita tidak ingin pada saat kita berbisnis malah nanti menjadi masalah buat kita ataupun buat pelanggan kita. Seperti itu. Baik Pak Nino. Nah, oke Pak. Nah, tadi kan untuk yang klien nih Pak, Yeah. untuk pemilihan yang klien nih. Yeah. Nah, tentu kan dari puluhan outsourcing, ribuan outsourcing di salah satu outsourcing tersendiri itu katanya Pak Nino punya ribuan karyawan juga. Benar, nih, Pak. benar. Nah, untuk memilih nih, untuk bagi para shelterian nih, mungkin yang masih di rumah masih mencari lowongan atau mungkin masih mencari kerja nih, atau ingin bergabung dengan outsourcing Pak. Tipsnya untuk memilih outsourcing yang baik bagi para karyawan nih, para calon mungkin. Yeah. Oke, kalau buat teman-teman yang lagi nyari kerja, ini saran saya pribadi, jangan pernah percaya hoax. Itu satu. Hoaxnya apa coba? Wah, kerja di outsourcing itu bikin sengsara. Nah itu. Ya kebanyakan emang gitu Pak. Itu ya. Kenapa coba? Karena salah pilih perusahaan. Oh, salah pilih perusahaan. Karena tidak semua perusahaan outsourcing itu membuat karyawannya itu sengsara. Sebagai contoh nih, salah satu karyawan kita yang sudah posisi manajerial di shelter, itu awalnya berkarir dari satpam. Itu ada. Dari satpam ke manajerial ya Pak? Iya. Waduh, keren. Ya, jadi keren. teman-teman pastikan jangan salah pilih perusahaan outsourcing. Gitu. Jangankan milih perusahaan Pak, itu banyak juga shelterian yang mungkin salah pilih jodoh ya Pak ya. Wah, kalau itu saya nggak ikut-ikut ya. Kalau masalah jodoh mungkin itu urusan Anda pribadi. Cuman kalau Anda bertanya pada saya bagaimana cara memilih perusahaan outsourcing yang baik, pastikan Anda tidak termakan hoax dulu. Benar. Gitu. Cari reputasi perusahaan itu dulu. Cari kebenaran dulu ya Pak ya. Benar. Gitu. Oke. Nah, makanya nih untuk para shelterian nih, untuk memilih perusahaan yang baik itu tentukan kebenarannya dulu ya Pak Nino ya. Benar. Walaupun nanti salah jodoh, tapi jangan sampai salah perusahaan. Karena ini kebalik ya? Oh, kebalik ya Pak ya? Karena mungkin kalau misalnya salah jodoh bisa ganti Pak. Tapi kalau salah perusahaan kan cari kerjaan lagi kan susah. Lebih capek cari kerja daripada dapat kerjanya Pak. Oh iya, oke. Siap. Nah, tadi Pak Nino berbicara tentang pemilihan outsourcing nih, tentang bagaimana menjaga mitra supaya dipercaya terus ya Pak ya. Iya benar. Nah, sebenarnya Pak Nino punya pandangan nggak sih Pak dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah memakai jasa outsourcing ini? Mungkin perusahaan-perusahaan yang memang sudah memakai jasa shelter mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, dari mereka itu yang membuat mereka harus pakai outsourcing itu Pak, atau mungkin wah nggak mau nih aku harus pakai outsourcing, kalau nggak gitu bakal berantakan nih. Mungkin kayak pentingnya pakai perusahaan outsourcing ini apa sih Pak? Oke, sebenarnya ini mungkin saya cerita sedikit ya tentang latar belakang kenapa timbul bisnis ini gitu ya. Lama juga nggak apa-apa Pak. Jadi bisnis outsourcing itu sendiri di Indonesia itu sudah mulai dilegalkan, ada undang-undangnya itu tahun 2003 ya. Itu sudah mulai ada undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur tentang bisnis alih daya itu ada. Jadi outsourcing itu kalau di bahasa Indonesia kan namanya alih daya ya Mas Stephen ya. Jadi udah 20 tahun lalu sudah ada undang-undangnya. Nah, kenapa kok perusahaan itu harus menggunakan jasa perusahaan outsourcing? Saya bilang harus ya, karena sebenarnya ada hal penting yang mungkin ini teman-teman di bisnis yang menggunakan jasa outsourcing, terkadang yang menjadi krusial poinnya itu nggak diperhatikan, yaitu satu, kalau pakai jasa outsourcing artinya apa? Anda sudah tidak perlu lagi ngurusin tetek bengeknya karyawan. Nggak perlu lagi ngurusin rekrutmennya karyawan gitu ya Pak? Bener, nggak perlu lagi ngurusin. Ya makanya tadi tetek bengeknya ya. Jadi bengeknya. Rekrutmen karyawan, kontraknya karyawan,
urusan masalah-masalah ketenaga kerjaan nih, Benar, umpamanya ada yang hamil, ada yang ini, ada yang itu, kecelakaan kerja, semua urusan itu diberesin sama perusahaan outsourcing. Makanya tadi saya bilang kan, pilihlah perusahaan outsourcing yang benar, karena kalau yang nggak benar, biasanya ketika ada kejadian mereka lari, Mas Stephen gitu loh. Benar-benar. Itu. Kalau kalau nggak diurus outsourcing, mereka nggak tetek bengeknya Pak. Bengeknya Pak. Dapat bengeknya ya Pak. Bener banget. Karena gini, ada suatu titik di mana fokus perusahaan itu akan jadi berantakan karena urusan kekaryawanan. Ini kasih contoh sederhana aja gini. Bayangin Anda sebuah pabrik dengan 1.000 karyawan, ya, dengan 1.000 karyawan yang Anda kelola sendiri, gitu. Tiba-tiba 40% dari karyawan Anda itu tadi tuh nggak mau kerja. Apalagi HRD-nya cuma 2 gitu ya Pak. HRD cuma 2, udah anggaplah. Kira-kira kalau Anda punya 1.000 karyawan, 400 karyawan nggak mau kerja. 2 orang bisa ngurusin nggak? Kalau saya bisa resign Pak. Itu terjadi memang. Nah, makanya kenapa harus menggunakan jasa perusahaan outsourcing? Itu tadi ketika ada masalah kekaryawanan, itu nanti akan menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing-nya, Mas Stefan. Oke. Jadi makanya kan ada beberapa pelanggan besar kami itu di salah satu perjanjiannya adalah mereka mewajibkan kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala urusan ketenaga kerjaan dan mereka akan menerapkan semacam kayak sanksi kepada kami perusahaan outsourcing apabila kami tidak berhasil mengendalikan urusan masalah karyawan. Para pekerjanya itu. Iya. Ya. Oke. Jadi ibaratnya HRD cukup tinggal terima beres ya Pak ya. Benar. Apapun masalah dari karyawan mulai dari BPJS atau mungkin untuk kecelakaan kerja itu yang mengurus juga outsourcing ya Pak ya. Iya. Perusahaan outsourcing itu lebih membantu HRD ya Pak ya. Benar. Tanpa HRD pun juga nggak bakal ada rekomendasi outsourcing yang baik juga kan Pak ya. Benar. Benar. Ya kan memang gini ya, kalau di perusahaan-perusahaan tertentu mungkin karena mereka punya karyawan yang ada di suatu posisi, di beberapa posisi itu tidak boleh dipegang pihak ketiga ya. Kita bicara maksudnya pihak ketiga. Pihak ketiga. Iya kan? Orang ketiga ya Pak? Iya, bukan. Saya nggak pernah pakai orang ketiga ya. Oh, bukan orang ketiga. Jadi ada beberapa pihak itu yang memang nggak mau di urusan itu dipegang oleh pihak ketiga. Ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau cuman beberapa gelintir orang saja, ya Pak iya harus punya divisi HRD sendiri. Kan cukup punya HRD manager, mungkin 2 staff selesai. Karena diurusin mungkin karyawannya sendiri cuma berapa orang sih? Dari accounting, finance, sales mungkin nggak lebih dari 20-30 orang kan. Ya jadi nggak perlu banyak. Tapi yang urusan produksinya, urusan segala macam helper, kemudian driver, kan dia nggak perlu ngurusin itu. Kan semua urusannya outsourcing. Jadi dia benar-benar at least dari bursa itu sendiri, dari sudut pandang mereka adalah mereka bisa reduce cost. Mereka bisa mengurangi biaya. Biaya bisnisnya lebih murah dong harusnya. Memang biaya bisnis itu kan akan dialihkan menjadi jasanya kami. Tapi kan pada satu titik di mana mereka juga harus membayar jasa kami perusahaan outsourcing, kan manfaatnya kan adalah satu, ketika ada masalah kan nggak pakai repot. Benar Pak. Iya kan, jangan salah Mas Stefan. Anda punya urusan sama masalah ketenaga kerjaan, pusingnya tuh bisa 7 hari 7 malam loh. Udah kayak mandi ya Pak ya? 7 hari 7 malam. Enggak, itu mandi kembang. Iya mandi kembang. Nah Pak, saya pernah terpikir nih Pak, kalau misalnya di perusahaan kayak misalnya pabrik tadi Pak, yang industri tadi, banyak karyawan dan kita pakai jasa outsourcing, misalnya kita perusahaan yang mungkin bergerak di bidang produksi terus. Nah, apakah nanti orang-orangnya gitu akan dipensiunkan kan Pak? Atau mungkin bakal digantikan untuk beberapa periode gitu Pak? Nah, jadi kalau Anda pertanyaan seperti itu gini. Memang di beberapa perusahaan tertentu ya, mereka punya kriteria di posisi-posisi tertentu itu memang harus usianya ada batasannya gitu ya. Baik itu batas bawah ataupun batas atas. Dan kebanyakan sih ada yang memang sebenarnya sih batasan usia juga batasan usia pensiun normal ya. Kalau diproduksi ya, cuman kalau satpam memang dia ada batasan-batasan tertentu yang memang nggak mungkin juga dong kita punya satpam umur 55 tahun kan. Iya, pasti kan? Mencari juga yang muda ya, yang muda. Nah, cuman di tempat kami ini apabila ada rekan-rekan dari
tugas ya, pelaksana lapangan ini memang punya prestasi, mereka mau belajar, mereka mau mengembangkan dirinya, bukan tidak mungkin mereka bisa duduk, bisa naik menjadi salah satu jajaran manajerial yang ada di perusahaan kami. Karena kami memperlakukan karyawan outsourcing itu juga bukan sebagai karyawan luar kami loh ya, mereka juga karyawan kita juga gitu loh. Kadang ada yang berprestasi ya kenapa nggak harus dipromosikan kan seperti itu. Benar-benar Pak, benar. Gitu. Nah, berbicara tadi Pak untuk yang umur dan segala lain itu, mungkin ada nggak sih generasi-generasi yang orang-orang ini Pak? Contohnya Pak Nino generasi apa nih Pak? Wah, saya ini kayaknya Gen X ya kayaknya saya. Oh, Gen X Pak ya? Gen X ya. Kalau saya mungkin Gen Z ya Pak ya. Ya, Anda Gen Z ya kayaknya. Gen Z ya. Nggak beda jauh lah Pak, X, Y, Z. Oh iya. Beda Y-nya aja. Iya, beda Y-nya aja, nggak tahu kemana nih Pak. Ya, oke. Nah, mungkin di beberapa perusahaan atau mungkin UMKM kan juga ada nih Pak yang pakai outsourcing gitu nih Pak. Dan mereka kan juga UMKM itu juga pasti memanfaatkan segala yang ada gitu, bukan hanya labor supply-nya aja Pak. Iya. Nah, yang perlu diperhatikan nih Pak dari perusahaan outsourcing nih, apalagi di era-era sekarang nih, era-era yang memang udah mulai digital, era-era digital itu udah mulai menggaung, udah mulai kalau nggak digital nggak bisa itu. Apalagi kemarin kan juga ada kabar-kabar TikTok Shop yang ingin ditutup gitu Pak. Itu kan mereka semua walaupun punya karyawan banyak itu kan juga bergantung pada digital nih Pak. Nah, menurut Pak Nino, inovasi apa nih yang perlu diciptakan untuk dari perusahaan outsourcing nih supaya terus berkembang nih Pak, terus berkembang dari generasi ke generasi gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya di bisnis outsourcing saja ya Mas Stefan. Untuk di era sekarang itu karena kita sudah sangat tergantung dengan teknologi informasi, semua bisnis itu sudah hukumnya wajib untuk mengintegrasikan semua prosesnya dengan teknologi informasi. Wajib ya Pak? Wajib ya, wajib. Nah, kalau aplikasinya sendiri di perusahaan outsourcing seperti apa? Satu yang paling gampang ya, saya kasih contoh satu aja. Sebagai contoh, kalau kita di bisnis keamanan. Kalau dulu keamanan itu kan kalau mereka melakukan patroli, itu kan kontrolnya pakai alat yang manual tuh. Kalau mungkin Mas Stefan belum lahir, alat itu udah ada gitu ya. Jadi ada alat yang namanya pakai kunci itu, namanya watchman clock. Jadi kalau buktinya bahwa dia sudah mengontrol area itu, dia bawa kuncinya, diputar tuh kuncinya. Jadi kunci itu ketika diputar akan memberikan kayak bukti jam berapa dia lewat titik itu. Oh, itu absen Pak? Bukan absen. Jadi mesin untuk mengontrol apakah satpamnya itu berpatroli di area itu. Oke. Gitu. Jadi ada bukti ya Pak? Ada buktinya dia patroli. Gitu itu pas pakai kunci gitu. Kemudian berkembang lagi eranya pakai kayak alat gitu, kayak device gitu ya dipukul. Udah nggak pakai kunci lagi karena kuncinya hilang tadi nggak bisa kerja kan. Jadi sekarang udah pakai pukulan gitu, diketok gitu, nah itu ada datanya. Nah sekarang, tapi dua alat tadi itu tidak bisa memberikan informasi secara update ya, secara online, secara update real time itu nggak bisa. Akhirnya berkembang lagi sekarang menggunakan teknologi, yaitu menggunakan QR code atau menggunakan NFC. Nah, QR code-nya fungsinya apa? QR code-nya diimplant di tempat yang kita patroli. Yang harus dipatroli ya. Jadi ketika satpamnya ke titik tersebut, dia tinggal buka HP aplikasi yang kita punya, kemudian dia scan, itu langsung membuktikan bahwa dia sudah patroli di tempat itu. Seketika itu pula, pengguna kita, pelanggan kita juga bisa ngecek. Karena mereka juga punya akses di aplikasi tersebut. Mereka bisa ngecek, oh iya satpam saya sudah ke titik ini jam sekian. Seperti itu. Pun begitu pula apabila si satpam ini menemukan sesuatu yang aneh gitu ya. Kalau dulu kan aneh cuma biasanya apa? Boro-boro dia punya telepon genggam Mas. Begitu ada masalah dia lari gitu ya ke pos telepon ini. Ya, Pak, ya? Telepon pencet-pencet gitu. Pak, ada kebakaran, ada pencurian. Kelamaan Bos. Sekarang udah zamannya HP ya Pak? Sekarang udah pakai HP, begitu dia scan di aplikasi kami juga langsung bisa upload foto,
bisa langsung menunjukkan apa sih yang membuat satpam ini harus memberikan informasi ini kepada si pelanggan. Itu. Jadi itu salah satu contoh saya, dan shelter sendiri juga punya beberapa aplikasi atau perangkat lunak yang kami develop sendiri, kembangkan sendiri untuk membantu proses pelayanan kami kepada pelanggan. Tapi salah satunya tadi itu yang saya bilang tadi itu untuk aplikasi untuk patroli, namanya Patrolku, Mas. Jadi aplikasinya sebagai pendukung ya Pak, mendukung para pekerja gitu ya Pak ya. Benar. Iya seperti itu. Tapi yang paling penting orientasi kami adalah untuk memudahkan pelanggan ya. Benar. Memudahkan pelanggan, memudahkan kita sebagai vendor, memudahkan pelanggan untuk mengontrol kerjaan kita sebagai vendor seperti itu. Trackingnya juga lebih gampang ya Pak ya nanti. Iya. Jadi karena kan kalau sekarang itu kan aplikasi itu, coba Mas Stephen buat buka aplikasi Gojek, tapi fitur My Location-nya nggak nyalakan. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu. Benar. Karena sekarang semua aplikasi itu membutuhkan fitur My Location dinyalakan. Wajib ya Pak ya. Wajib. Jadi makanya dan fitur itulah yang kami gunakan juga gitu loh. Oke. Gitu. Nah oke Pak. Terakhir nih Pak. Terakhir untuk teman-teman shelterian ini itu supaya para shelterian ini nggak berasumsi negatif nih sebelum kepada perusahaan outsourcing, ada nggak Pak pesan-pesan yang ingin disampaikan? Mungkin sepatah dua kata gitu Pak. Oke. Separagraf dua paragraf. Jangan kebanyakan. Kebanyakan ya. Jadi gini, saran ya buat teman-teman, terutama nih, sorry saya nggak berusaha menyinggung Gen Z ya. Sekarang kan sebutnya ada Gen Z, generasi sandwich, generasi strawberry gitu ya, macam-macam. Jadi gini, tidak selamanya apa yang Anda lihat atau Anda dengar dari internet itu bisa Anda percaya begitu saja. Terutama isu-isu negatif tentang perusahaan outsourcing. Gini ya teman-teman, saya ngasih saran nih buat Anda semua. Karena gini, saya sebelum di outsourcing saya bergelut di berbagai macam bidang ya. Dari yang tadi saya bilang ada oil and gas, ada perbankan, ada bahkan saya juga pernah di pendidikan gitu ya. Dan dari semua bidang yang saya geluti, outsourcing itu ya memang salah satu bidang yang memang juga menjanjikan prospek juga bagi karir Anda gitu. Jadi bukan wah kalau saya masuk kerja di outsourcing saya nggak jadi apa-apa, saya cuma jadi perbudakan gaya baru aja. Tidak. Kalau itu perbudakan gaya baru, nggak mungkin dong saya 8 tahun terakhir di bisnis yang sama kan gitu kan. Apa emang iya saya jadi budak juga? Enggak kan ya, buktinya kan Pak? Buktinya nggak jadi budak kan? Gitu. Jadi itu saran buat teman-teman adalah tidak perlu terlalu banyak percaya dengan isu-isu negatif yang ada di internet. Jangan terlalu percaya sih Pak. Jadi kalau mau dapat latest issue ya tentang outsourcing, di follow aja semua medsosnya Shelter ya. Ya. Jadi kita ada YouTube, kita ada Instagram, kita juga ada Facebook, kita ada LinkedIn, kita juga ada TikTok gitu ya. Kan kita juga ada Anda kalau mau follow nanti tinggal klik aja, nanti di deskripsi pasti ada ya. Iya, ada. Ada kan ya? Ada. Ya gitu. Oke. Intinya adalah kami tidak akan memberikan informasi yang negatif atau yang menyesatkan kepada rekan-rekan semua. Mungkin itu dari saran dari saya, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Nino karena telah menemani saya dan juga memberikan informasi-informasi yang benar-benar penting nih untuk para shelterian semuanya. Nah, sebelum kita menutup atau sebelum saya sendiri Stephen Sofyan menutup, jangan lupa untuk kalian semua para shelterian untuk follow semua sosial medianya ya Pak ya. Iya benar. Mulai dari Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook ataupun YouTube. Terutama YouTube nih jangan lupa subscribe, like dan komen YouTube Shelter Indonesia. Terus jangan lupa juga komen maunya ada podcast apa lagi nih setelah ini dan ingin pembicaranya apa lagi gitu. Saya ada pantun penutup buat para shelterian semua. Es dawet tumpah di rumah nyonya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.